Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم صدق الله العظيم. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah padamu. Surat Al-Baqarah ayat 187. Kaum muslimin sidang jemaat shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang baru saja dibacakan menjadi landasan tausiah singkat kita pada malam hari ini, yang pengurus telah memberikan tema kepada kami membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman Allah yang baru tadi dibacakan ada kata-kata hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Maksudnya istrimu
adalah pakaian bagimu, dan kamu sebagai seorang suami adalah pakaian bagi istrimu. Itu maksud Bapak dan saudara sekalian. Kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan, alimallahu annakum kuntum takhtanu anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Pada ayat berikutnya Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan oleh Allah padamu. Ayat ini Bapak dan Ibu sekalian memberikan panduan kepada kita bagaimana kita membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah. Bapak dan Ibu sekalian, pada khutbah beberapa Jumat yang lalu, khutbah Jumat kami di mimbar ini, pernah kami menyampaikan bahwa hati dan lidah itu dapat mengantarkan seseorang kepada tingkat yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, lidah dan hati itu pula dapat mengantarkan seseorang kepada tingkat yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih hina daripada hewan melata yang membelakang ke langit. Bapak dan Ibu sekalian, apa kaitannya dengan ayat ini? Bahwa kalau kita ingin membangun rumah tangga yang berbahagia, sakinah dan mawaddah warahmah, paling tidak ada dua kata kunci yang pada hari ini menjadi pegangan bagi kita di dalam membentuk rumah tangga sakinah dan mawaddah itu. Salah satu di antaranya adalah senantiasa menjaga lidah dan hati kita di antara pasangan kita suami istri. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena hati dan lidah itulah yang bisa membuat rumah tangga kita bisa damai, bisa sejahtera, bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dan lidah. Tetapi sebaliknya, rumah tangga bisa berantakan kalau hati dan lidah kita tidak bisa kita menjaganya. Sulit untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah itu. Bapak dan Ibu sekalian, tadi dikatakan bahwa hati dan lidah itu dapat menghantarkan seseorang kepada tingkat karir yang paling tinggi dan terhormat, tetapi juga bisa menghantarkan manusia kepada tempat yang terhina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak pernah lihat di televisi, mungkin nih sedang hangat-hangatnya karena tidak bisa mengendalikan diri, terutama lidah dan hati. Tidak jarang orang yang hari ini kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, bagaimana seorang Kapolres bisa berkecimpung menghidupkan narkoba di lingkungannya. Itu kenapa? Karena hati dan lidahnya tidak berfungsi. Hatinya tidak berfungsi.
Bapak dan Ibu sekalian, kita juga menyaksikan baru-baru ini bagaimana seorang hakim bisa menjadi tersangka karena disangka malah menerima gratifikasi. Kalau hati dan lidahnya berfungsi, maka tidak mungkin terjadi. Termasuk kita dalam rumah tangga. Kalau hati kita bisa kita kendalikan, lidah kita bisa kita kendalikan, insya Allah rumah tangga kita akan damai. Ini kan hari ini Bapak dan Ibu sekalian tidak jarang di rumah tangga ya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ada berselisih paham begitu ya, bapaknya ngomongnya 1, ibunya ngomong 5. Benar nggak Pak Bu? Kalau bapaknya ngomong salah sedikit saja ngomong, itu dari pagi sampai sore diunyak-unyak sama ibunya. Bu, benar nggak Bu? Nah, itu lidah. Di dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa lidah itu adalah dari 5, salah satu dari 5 hal yang dapat menghapus pahala puasa kita. Habis, sudah pahala puasa kita kalau kita tidak bisa mengendalikan lidah kita. Habis. Apalagi kalau ibu-ibu tiap hari ngomel aja sedikit, bapaknya salah ngomel dari pagi. Coba bapak-bapak benar nggak? Amati itu. Kalau bapak salah sedikit saja, itu dari pagi sampai sore dituduh, itu disebut aja terus tuh. Nah, kadang-kadang iya deh, bapak-bapak nurut aja tuh. Iya Ma, iya Pak. Iya nggak Pak? Kalau nggak berantem sampai sore sampai besok pagi berantem, itu aja disebut-sebut. Nah ini kenapa? Karena kita harus mampu mengendalikan hati dan lidah kita. Bapak dan Ibu sekalian, Bu, kedengaran nggak suara saya ke belakang Bu? Dengaran. Satu ketika Bu, Fatimah tahu nggak Bu? Fatimah itu siapa Bu? Anaknya Nabi, istrinya Ali. Nah, suatu ketika di malam hari, saya takut kelewat aja karena saya udah di SMS tadi Pak, cuma 15 menit. Makanya saya fokus saja sedikit ya Pak, yang penting bisa diambil isinya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, suatu ketika di malam hari pernah Ali bin Abi Thalib tidur sama Fatimah adu punggung. Adu punggung gara-gara lidah nih. Entah apa yang diomongin sama Fatimah sehingga Ali bin Abi Thalib ketika tidur di malam hari bersama Fatimah adu punggung. Adu punggung. Jadi Fatimah menghadap ke ke timur, kemana? Ke selatan. Ali menghadap ke utara. Kenapa terjadi? Itu gara-gara lidah, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian sepertiga malam menjelang berakhir di pagi hari, menjelang subuh, Fatimah merasa berdosa barangkali dibangunkan. Nah, kalau kita sekarang ini panggil Pak gitu ya, Mas bangun, dibujuk-bujuk sama Fatimah. Nggak mau, tetap nggak mau. Begitu menjelang subuh dibujuk-bujuk juga, baru ketawa itu Ali bin Abi Thalib. Begitu ketawa, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, menjelang subuh, pendek kata terjadilah junub. Begitu selesai subuh masuk di pagi hari, Fatimah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia katakan,
Fatimah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah," kata Fatimah, "tadi malam saya dengan Ali bertengkar. Kemudian sepertiga menjelang pagi, sepertiga malam menjelang pagi, itu Ali saya bujuk-bujuk," kata Fatimah. "Saya bujuk, akhirnya dia ketawa, akhirnya kami junub ya Rasulullah." Apa kata Nabi? Nabi dengan matanya yang merah delima mengatakan kepada anaknya, "Hei Fatimah," kata Nabi, "kalau kau meninggal pagi ini, kemudian aku tahu kalau kamu bertengkar tadi malam dengan Ali dan kamu belum sempat minta maaf, demi Allah," kata Nabi, "saya nggak akan ikut menyolatkan kamu." Alhamdulillah. Nah, pernah nggak bapak dan ibu kalau bertengkar adu punggung sampai 3 hari 3 malam? Bu, coba bu, pernah nggak ibu bertengkar sama bapak adu punggung selama 3 hari 3 malam? Nggak boleh pak, bu. Coba Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Di pagi hari itu, kalau kita bangun kemudian ibu sholat, baca Al-Quran, itu disaksikan oleh 40 malaikat di langit dan 40 malaikat di bumi. Ini hari ini hambaku hari ini sedang baik-baik dengan suaminya. Dia berbahagia pagi ini sholat berjemaah bersama suaminya. Suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum di belakang. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi apa bu? Di pagi hari itu, selama dari sore sampai pagi itu malaikat mengutuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, melaknat orang yang tidak tegur sapa dengan suaminya semalam suntuk. Bapak dan ibu sekalian, ini jadi ayat ini memandu kita ke arah sana. Di dalam ayat ini juga ada dikatakan, Bapak dan Ibu sekalian, "Alimallahu annakum kuntum tahtanu anfusakum fataba alaikum wa afa ankum." Ini hati-hati dengan kalimat ini, Bapak dan Ibu sekalian. Apa kira-kira artinya? Allah mengetahui bahwa kamu tidak akan dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka istrimu itu dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Ini di bulan puasa Pak. Tadi di awalnya kan uhilla lakum lailatas siyam. Ini mentang-mentang bulan puasa nih, ibu-ibunya nggak mau disenggol sama bapaknya. Pak, ini bulan puasa nih, jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Ada nggak selama bulan puasa ibu nggak boleh bapaknya mendekat sama ibunya? Ada banyak jemaah bapak-bapak yang mengadu ke saya, Pak Ustadz, itu kalau bulan puasa kita memang nggak boleh dekat-dekat sama istri. Ya boleh Pak. Waktunya kapan? Ya malam hari, bukan siang hari, Bapak dan Ibu sekalian. Kapan? Malam hari. Kalau kita lihat ayat ini jelas di sini dikatakan Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Di sini jelas nih, Bu,
Ini ayat ini menjelaskan, Bu. Jadi Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Ini tujuannya untuk suami nih. Jadi kalau suami ibu mengajak ke kamar walaupun di bulan puasa, jangan pernah menolak. Tapi di malam hari. Kenapa? Ini kata Allah nih. Allah mengetahui bahwa kamu tidak akan dapat menahan dirimu sendiri. Ini kalau bapak-bapaknya kebelat kayak seperti orang, mohon maaf bapak dan ibu sekalian, kalau kita kencing, bisa nggak nahan kencing? Pak, saya tanya bapak bisa nggak nahan kencing? Nggak bisa. Saya tanya lagi ibu-ibu bisa nggak nahan kencing? Enggak. Artinya seperti itulah sekiranya kalau bapak-bapaknya mengajak ke kamar walaupun di bulan Ramadan di malam hari, jangan pernah menolak, Bu. Dosanya besar, ibu-ibu akan dilaknat oleh Allah sampai pagi. Itu bahaya. Jadi jangan ada alasan ini bulan puasa, Ustaz. Allah sudah menghalalkan di malam hari, silahkan. Ini adalah salah satu cara untuk menciptakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ini saya potong saja Bapak dan Ibu sekalian. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini udah 15 menit. Pengurus saya minta waktu 2 menit ya. Karena saya 15 menit cuma, saya minta 2 menit saja. Karena saya 2 kali di SMS Bapak Ibu, 15 menit ya Ustaz. Nah, suatu ketika Bu, Nabi pernah sedang bermenung sendirian. Kemudian datang Fatimah. Dilihat Nabi sedang menangis. Ketika Fatimah datang, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Nabi menjawab, hei anakku Fatimah, aku ingat ketika aku diperjalankan oleh Allah, ketika perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratil Muntaha, Allah memperlihatkan kebesarannya. Di sepanjang perjalanan itu, aku diperlihatkan oleh Allah bagaimana umatku disiksa yang perempuan-perempuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Fatimah bertanya, apa yang dialami oleh umatmu ya Rasul ketika engkau melihat di saat perjalanan Isra dan Mi'raj itu? Kemudian Nabi menjawab, pada waktu perjalanan Isra dan Mi'raj itu, kata Nabi, aku melihat para wanita dan yang digantung dengan lidahnya. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, hei Jibril, kata Nabi, siapa itu wanita yang digantung dengan lidahnya? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah umatmu ya Muhammad. Para istri-istri yang suka menyakiti hati suaminya dengan lisannya. Ini ingat ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah para istri-istri yang suka menyakiti hati suaminya dengan lisannya. Suaminya 1 kata, dia 10 kata dari pagi sampai sore diulang-ulang. Menyakiti hati suaminya. Maka dia nanti di akhirat kelak, kata malaikat Jibril, akan digantung dengan lidahnya itu. Kemudian yang kedua, Nabi juga mengatakan, pada waktu perjalanan Isra dan Mi'raj itu, kata Nabi, ketika aku menengok ke kiri, Nabi juga melihat seorang wanita yang digantung dengan rambutnya. Kemudian otak kepalanya mendidih. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, hei malaikat Jibril, siapa pula itu wanita yang digantung dengan rambutnya kemudian otaknya mendidih?
Nah, malaikat Jibril menjawab, "Hei Muhammad," kata malaikat Jibril, "itu adalah umatmu yang wanita yang tidak menyembunyikan rambutnya di hadapan laki-laki lain." Nauzubillah min dzalik. Sekarang kan banyak bapak dan ibu ya, jalan kita lihat tuh, apalagi kalau rambutnya udah direbonding, cakep, ujungnya digulung-gulung, bisa bergurai, wangi, lewat di hadapan bapak-bapak, senang melihatnya, padahal itu panggilan iblis. Itu memakai jilbab itu bukan budaya bapak dan ibu sekalian. Ada bahasa-bahasa orientalis hari ini kan banyak itu. Jilbab itu adalah budaya. Tidak, bagi orang Islam itu adalah kewajiban. Baca surat An-Nisa. Di situ jelas, pakailah, tutuplah kepalamu sampai menutup dada. Bapak dan ibu sekalian, sudah 20 menit. Ini cukup banyak, masih ada 6 poin lagi. Tapi insya Allah nanti di lain kali kita lanjutkan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Pada intinya Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami mengajak dan mengimbau kepada kita semua, senantiasalah menjaga hati kita kepada siapa saja. Karena hati itulah, ya, dengan hati itulah seseorang bisa diangkat derajatnya. Tapi dengan hati itu pula orang bisa dijatuhkan serendah-rendahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia hari ini, orang-orang penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, banyak yang menjadi tersangka, yang derajat yang dia menjadi orang hebat, hari ini dia jatuh sejatuh-jatuhnya, menghuni penjara dan diadili dan dihinakan oleh Allah sehina-hina. Kenapa? Karena lidah dan hatinya tidak dia fungsikan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghatan iza suluha suluhal jasadu kullu al wa iza fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb." Dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik pula lah dirinya. Apabila daging itu buruk, maka buruk pula lah manusia itu. Mudah-mudahan kita semua yang ada di dalam masjid ini senantiasa hati dan lidah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak mudah terjebak di dalam kalimat-kalimat yang senantiasa menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Semoga di akhir hayat kita menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان